Samas TV kita kembali. Assalamualaikum Sobat Stevener. Ketemu lagi dengan saya Desi Regar di akun YouTube Steven Studio. Nah, dalam program Genetika Bisnis kali ini kita ketemu langsung dengan pemain fashion ya, namanya Mbak Lia Kinan. Sebenarnya namanya bukan Mbak Lia Kinan ya Mbak. Nama aslinya juga Mbak Dahlia Nurhayani. Cuman karena brand Kinatnya itu sudah tersohor. Jadi udah jadi orang taunya Lia Kinan gitu ya. Jadi kalau Kinan ya Lia tuh ya Kinan gitu ya. Oke, kali ini kita akan kulik-kulik bagaimana cara Mbak Lia menjalankan bisnis fashionnya selama kurang lebih berapa tahun Mbak? 9 tahun ya. 9 tahun dari tahun 2011. Ya, jadi sudah mau tahun depan adalah 10 tahun. Kalau orang bilang bisnis itu sudah melewati fase 5 tahun itu, insya Allah sudah melewati fase aman yang pertama. Melewati fase aman yang pertama ya. Oke. Nah, karena judul program kita di Steven Studio ini ada judulnya Genetika Bisnis, maka yang akan kita banyak gali adalah bagaimana seorang Mbak Lia menggali potensi dirinya untuk menjalankan bisnisnya. Oke, Mbak Lia ini hasil tes Stevennya adalah Thinking Introvert. Oke, Thinking Introvert memiliki trait karakter sebagai berikut. Lihat di sini ya Sobat Stevener. Ini traitsnya. Ya, Mbak Lia, bisa cerita nggak perjalanan bisnisnya dari tahun 2011 ke 2019 ini? Sekarang udah berapa banyak resellernya? Terus strategi marketingnya seperti apa? Dulu tuh aku tuh sama sekali belum tahu bisnis fashion. Jadi di awal-awal itu saya beli sama orang dulu nih. Jadi saya sebagai reseller dulu nih. Karena udah keseringan jadi reseller, terus mikir kan, mikir yang pasti. Aduh, kayaknya mendingan bikin aja nih. Reseller udah banyak, yang mau beli udah banyak. Itu tahun berapa tuh jadi reseller? 2011. Jadi 2011 masih jadi reseller ya? Masih jadi reseller. Saya masih ambil barang nih sama di mana-mana. Di mana-mana, gitu. Ngambil barang di sini, di situ, berangkatnya pagi-pagi subuh. Terus dapat barang, siangnya langsung kerja kantoran. Tapi sambil jualan-jualan juga. Oh, itu pasti kerja kantoran. Dulu di divisi apa Mbak kerja kantorannya? Profesinya sebagai apa? Aku dulu akunting. Wow, akunting. Sebenarnya itu udah sesuai ya Sobat Stevener, Thinking Introvert sebagai akunting. Jadi walaupun tetap kerja di akunting itu sebenarnya aku cocok gitu ya. Cocok, udah on the track. Cuman kan emang harus kembali ke rumah tangga kayaknya ya. Ya tetap ya sunatulahnya seorang perempuan kembali ke rumah tangga gitu ya. Lanjut Mbak. Lalu udah mulai produksi sendiri itu tahun 2013 itu mulai produksi sendiri itu nggak langsung banyak, itu pasti 1, 2, 3 punya penjahit 1, punya tukang potong 1 di awal gitu ya. Awalnya begitu, itu lama-lama alhamdulillah. Sekarang udah berapa nih tukang jahit dan pemotong? Sekarang alhamdulillah ada 2 konveksi, ada 2 tempat. Jadi satu tempat itu ada 10 orang, yang satu tempat yang keduanya ada 15 orang. Jadi total mungkin sekitar 30 ya sama pegawai-pegawai yang termasuk yang official? Office beda lagi. Beda, berarti yang tukang potong, tukang jahit itu sekitar 30 di 2 konveksi. Ya, itu Mbak handle sendiri ya, nggak dimaklon ya Mbak? Nggak. Masya Allah, itu sendiri. Itu beneran ciri orang thinking ya. Kebetulan sendiri, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi saat ini resellernya udah berapa Mbak di seluruh Indonesia? Reseller masih sama ya, mungkin sekitar 35 dari berbagai daerah. Berbagai daerah. Ada yang sudah di luar Mbak? Enggak. Belum, masih di Indonesia ya. Insya Allah ya. Target kedepannya apa nih? Ya Insya Allah sih ada dari dapat dari reseller dari luar ya. Targetnya seperti itu ya. Terus bisa jual ke pasar luar juga Insya Allah ya, mudah-mudahan. Targetnya kapan tuh, tahun depan? Aduh, gimana kalau tahun 2020? Boleh. Insya Allah. Ya, berarti tahun depan ya. Tahun depan ya, saya tunggu lah ya Mbak, reseller yang ada di luarnya. Oke, nah karena kita bicara genetika bisnis, kembali saya akan bertanyakan beberapa hal Mbak. Nah, dalam sebuah bisnis itu ada namanya paradigma bisnis. Paradigma bisnis itu adalah prinsip yang kita prinsip yang memang datang secara lahiriah, secara genetik yang kita miliki. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak, kira-kira prinsip yang dimiliki
mesin kecerdasan thinking ini, menurut Mbak yang mana? Yang Mbak merasa gue banget ya? Apakah paradigma bisnis Mbak sebagai seorang thinking adalah merasa lebih yang gue banget ya Mbak? Lebih yang itulah saya gitu. Buat Mbak bisnis itu prinsipnya lebih diutamakan, bisnis itu buat Mbak A, olahraga, B, terobosan, pilih ya Mbak salah satu, C, kepercayaan, atau D, kehati-hatian. Mbak merasa mana yang lebih jadi prinsip Mbak? Kepercayaan. Kepercayaan ya Mbak ya, oke. Kenapa tuh Mbak? Karena memang bisnis kita nggak sendirian ya, pasti kan bareng sama orang-orang yang ada di luar kita, termasuk sama suami, terus termasuk sama orang-orang yang di luar, pegawai-pegawai itu kan semuanya orang luar. Pasti itu dibutuhkan kepercayaan. Karena apa? Kita kan naruh sesuatu misalnya barang di tempat itu kan maksudnya tuh di konveksi itu kan nggak kita awasin, nggak kita pantau 24 jam. Itu benar-benar cari orang yang benar-benar kita percaya. Ya Mbak. Oke, tapi dari tadi yang saya bilang itu saya sebutkan tadi Mbak ada terobosan, olahraga, kehati-hatian dan kepercayaan. Kedua setelah trust menurut Mbak apa? Pasti hati-hati ya. Hati-hati. Oke, ya sebenarnya secara prinsip genetika konseptifin gitu ya, thinking itu memang lebih melekat ke memegang teguh prinsip yaitu kehati-hatian. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri ya, hari gini orang akhirnya lebih mengutamakan trust ya. Tapi untuk bicara sesuai dengan DNA-nya Mbak itu adalah lebih ke kehati-hatian. Oke, kedua Mbak, ini pertanyaan juga gitu ya. Ini nggak pertanyaan, ini saya ingin menggali gitu ya dalam keseharian Mbak menjalankan bisnis gitu ya. Jadi semua itu dalam menjalankan bisnis itu ada namanya habit formation ya, atau bisnis ya, kebiasaan yang harus kita selalu bangun. Nah, sebagai seorang thinking sebaiknya memang potensi utamanya yang digali yaitu berpikir ya, jeli, kritis dan sangat menyeleksi. Bisa Mbak gambarin nggak kayak apa sih Mbak memaksimalkan potensi Mbak atau menggunakan potensi Mbak itu dalam menjalankan bisnis tadi itu ya, jeli gitu ya, menyeleksi, sangat berpikir. Pertama seleksi kali ya. Seleksi oke. Dari bahan baku dulu. Mungkin ya kalau kita udah masuk ke bagian produksi ya. Produksi oke. Itu pasti ke bahan pemilihan bahan. Pemilihan itu bahan. benar-benar harus diseleksi banget. Bahan ini cocok nggak sih untuk di tempat di iklim kayak kita nih? Maksudnya bahan kayak gini cocok nggak sih nih untuk sehari-hari? Bisa nggak sih untuk daily? Atau memang harus ke acara sesuatu baru bisa pakai bahan ini? Oh, jadi Mbak Mungkin menganalisanya seperti apa? Itu tepat test case dulu, bikin dulu satu sampel atau gimana? Enggak Cari sih, biasanya datanya. udah kita lihat dari jenis bahan atau apapun. Oh, ini cocoknya untuk di daily atau cocoknya untuk di formal atau acara tertentu gitu. Biasanya begitu. Berarti Mbak menganalisanya itu lebih kepada kebutuhannya dulu atau jenis bahan yang tersedia? Biasanya dua-duanya harus bareng. Kebutuhan berbarengan. sama jenis Bahan dan bahan kebutuhan sama kebutuhan itu pasti melekat banget. melekat banget. Tapi Kinan sendiri lebih ke arah bajunya untuk apa Mbak tadi kebutuhannya? Biasanya sih kebanyakan daily ya. Oh, daily. Karena daily setiap hari orang bisa pakai, setiap hari orang pasti ganti dan setiap hari pasti ada yang beli. Karena setiap hari jadi dipilihnya daily muslimah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk bikin sesuatu yang kayak formal yang dipakainya acara tertentu kayak acara resepsi atau acaranya Idul Fitri aja gitu. Atau Itu hanya tapi sesekali. Tapi yang tetap kita ada bikin. ada Tapi juga lebih bikin. seringnya mungkin yang ke daily. ke daily-nya lebih sering diproduksinya ya. Oke, itu tadi Mbak Bang bagaimana Mbak menganalisa gitu ya. Itu seberapa dalam Mbak menganalisanya? Apa karena Mbak sebelumnya sudah cukup banyak belajar mengenai dunia bahan atau gimana? Enggak juga sih, kebetulan kan mungkin karena dari permintaan customer juga nih. Jadi permintaan customernya Kinan kebanyakan aku mau dong yang dipakai sehari-hari. Jadi bisa gonta-ganti setiap hari atau enggak setiap minggu atau enggak pokoknya setiap kali ganti gitu ya. Terus ya itu dari permintaan customer awalnya. Permintaan customer ya awalnya. Aku maunya yang daily aja. Oke.
Nah, tadi habit formation harus dibangun lagi selain menganalisa adalah menyeleksi ya Mbak ya, terus adalah kritis ya. Gimana seberapa kritis Mbak dalam kehidupan sehari-hari menjalankan bisnis fashion ini? Di fashionnya ya, maksudnya di produksinya Di ya. produksi, Itu kritis biasanya tuh yang sering saya bilang ke pegawai saya Pegawai itu itu? adalah sisa bahan. Oh, kenapa nih sisa bahan Sisa penting ya? bahan penting banget karena kalau misalnya karena kan saya nggak ada tempat untuk nampung yang sisa bahan, mungkin bisa dipergunakan sama orang-orang yang lebih kreatif ya. Betul. Kayak sisa-sisa bahan kayak gitu kan kalau kita limpahkan ke orang lain tuh bisa dibikin bros atau kayak setan atau enggak apa sih alas-alas yang lain gitu ya. Nah ini aku enggak, jadi tuh aku Biasanya pemain fashion juga begitu, karena saya dulu pemain fashion, jadi sisa bahan itu beneran saya alihkan ke orang-orang yang kreatif. Ternyata Mbak gimana dimaksimalkannya? kebetulan memang di tempat saya itu nggak ada yang untuk bikin sisa-sisa bahan, jadi sementara dikumpulkan dulu semeter atau 2 meter ya itu tuh yang udah pasti. Jadi sewaktu-waktu kita bisa bikin lagi baju anak kecil atau apa. Dan itu sudah pernah dilakukan? Pernah sih, tapi nggak selalu. Iya, pokoknya tergantung beneran kalau ada sisa bahan ya. Berarti tidak ada barang waste ya Mbak ya? Maunya sih enggak ya. Sangat. Maunya sih enggak. Iya, Cuman iya. pasti ada juga sih barang-barang waste gitu, kayak misalnya sisa-sisa segini yang enggak, yang di luar dari pengawasan tiba-tiba loh ini barangnya kemana, loh ini sisa bahannya kemana. Oke, salah satunya kan tadi habit formation harus dibangun itu adalah menekan. Ya, menekan ini maksudnya adalah termasuk adalah bagaimana membuat dalam proses produksi, proses berjalannya bisnis itu adalah terjadi namanya disebut efektif. Ya. Jadi bisa Mbak ceritain juga ke teman-teman sobat Stiffiner seperti apa sih kemampuan Mbak menekan tadi membuat sangat efisien, misalnya apa ya kalau di fashion tuh kancingnya misalnya atau resletingnya. Mbak sangat menghitung mungkin ya resletingnya harga segini gitu ya. Itu sejauh mana tuh Mbak bisa dalam produksi atau di luar produksi ya, bisa Mbak gambarin? Kalau kayak yang sekecil-kecil itu biasanya sih memang saya juga yang hitung ya, maksudnya tapi sekarang sih alhamdulillah udah ada bagiannya, saya udah serahkan ke bagian yang memang khusus untuk menghitung yang kecil-kecilnya kayak begitu. Itu kayak sleting, kayak pemakaian benang, bener nggak sih? Iya. Kayak pemakaian apalagi tuh kayak benang-benang kan banyak ya, benang obras, sleting, lalu benang apalagi lah banyak gitu. Itu biasanya udah ada tim sendiri. Sejauh mana Mbak terlibat di quality control? Karena itu quality control juga menjadi salah satu potensinya bagi kecerdasan thinking. Iya benar, itu quality control. Kebetulan saya juga harus cek juga nih barangnya layak untuk dijual apa enggak. Itu kayak misalnya ada jahitan keputus atau dipegangnya tuh di karetnya tuh lebar banget, bisa besar banget, atau enggak ada jahitan reject, biasanya sih memang kita sendiri gitu loh. Yang melakukan quality controlnya luar biasa. Oke, terakhir Mbak, aku mau ingin bertanya. Nah, dalam bisnis itu ada disebut ketika bisnis sudah sampai pada tahap growth gitu ya, di mana bisnis itu sudah mapan dan sistem sudah sangat berjalan. Ya, kalau growth itu berarti dia siap untuk diduplikasi. Ya, oke. Untuk mesin kecerdasan thinking, ekspansi bisnis yang sesuai dengan mesin kecerdasan thinking, kira-kira di antara 4 pilihan ini mana yang Mbak ngerasa gue banget ya? Ekspansi bisnisnya dalam bentuk cabang atau dalam bentuk teknologi atau franchise atau kaderisasi? Maunya sih franchise. Yes, itu beneran Mbak. Ini nggak serius ya? Ini nggak di drive ya, Serius teman-teman ya, sobat Stiffiner. Bener, franchise itu menunjukkan ketika pada tahap growth gitu, seorang mesin kecerdasan thinking layaknya dia mengekspansi dengan cara franchise. Maunya begitu ya. Mudah-mudahan mimpinya Mbak Liakinan tercapai. Nanti ketika pada saat growth bisa menfranchise-kan Kinan. Tapi kenapa nih Mbak? Tapi ya itu harus didukung orang-orang. Betul, didukung oleh tim yang hebat gitu ya, berlaku hukum the right man in the right place,
Mudah-mudahan Mbak Lia gitu ya, kita doain teman-teman Sobat Spinner punya tim pendukung yang kompeten ya, terjadi pola sirkulasi yang saling dukung-mendukung dan sesuai dengan konsep tim ya. Jadi sementara Sobat Spinner pertanyaannya ke Mbak Lia Kinas itu aja. Oh ya Mbak, ada yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman Sobat Spinner nih mengenai apapun? Apa ya, pokoknya jangan takut mencoba ya, karena pun saya dari awalnya juga memang baru mencoba dan alhamdulillah sudah sampai pada saat maksudnya tempat yang seperti ini gitu ya, dari bawah dulu Dari kan bawah kita. dulu. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut memulai sesuatu, berarti harus yakin kalau kita tuh bisa. Oke, yakin kalau kita pasti bisa. Ya Sobat Spinner, bisa tidak hanya sekedar bisa, tapi kita pun harus mengetahui apa potensi yang ada di diri setiap Sobat Spinner. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.